Badai Boyolali, episode pertama dalam kisah Prahara Badai Rumah Tangga. Sebuah kisah perjalanan hidup rumah tangga seorang wanita yang bernama Sophia. Dia menelantarkan putra dan putrinya yang masih kecil-kecil pada sebuah taman parkir mall karena sakit hati kepada suaminya yang mau menikah lagi dengan mantan kekasihnya. Kisah ini saya ambil dari cerita sebuah novel karya Wisnu Arca yang mengisahkan mantan pacar suaminya yang bernama Elin. Sophia mengadukan Elin karena telah menabrak kakaknya yang bernama Salangga hingga tewas pada sebuah kecelakaan motor dan mendapat hukuman penjara selama 20 tahun oleh pengadilan. Ketika Elpano kembali dari Swiss, Sophia mengabarkan kalau Elin sudah menikah dengan pria lain dan dibawa ke Amerika oleh suaminya. Pada mulanya Elpano tidak percaya dan berusaha mencari keberadaan Elin. Namun Elin tak ditemukan dan tak tahu keberadaannya. 10 tahun kemudian rumah tangga Elpano dan Sophia retak karena kemunculan Elin. Nah guys, untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari ikuti dan dengarkan kisahnya. Prahara Badai Rumah Tangga, episode pertama. Entah setan apa yang merasuki kepala Elpano. Mata yang merah menyala-nyala memandang Sophia istrinya yang terlambat membukakannya pintu. Tahu tidak? Sudah berapa lama aku menunggumu untuk membukakan aku pintu, bentak Elpano dengan tatapan sinis kepada Sophia. Pak, ini sudah pukul 3 tengah malam dan aku baru saja terlelap menunggumu pulang, jawab Sophia dengan hati gundah. Aku tidak suka ya pada istri yang banyak alasan. Yang aku tahu, kamu harus tetap siaga, tatap Elpano sambil melangkah masuk ke dalam dengan posisi tetap menatap istrinya penuh amarah. Pak, kamu mabuk ya? Mulutmu bau minuman, tegur Sophia. Elpano yang hendak meneruskan langkahnya masuk, terhenti dan berbalik lagi memandang Sophia. Aku mau mabuk ke, teler ke, jangan campuri urusanku, bisik Elpano sambil menggoyangkan telunjuk jari tangannya di depan muka Sophia. Sophia memandang Elpano tidak berkedip sedikit pun juga sambil berkata, kamu itu kan suamiku, tetap urusanku juga, tinggal Sophia dengan tegas. Elpano yang masih dalam keadaan mabuk tidak terima dirinya dibantah. Maka tanpa pikir panjang tangan kanannya melayang ke muka Sophia. Pukulannya memang tidak keras karena dia masih dalam keadaan mabuk. Seluruh tubuhnya sudah diracuni alkohol, tapi membuat ketiga putra dan putrinya terbangun. Sophia pun meraung menangis, tidak terima dirinya diperlakukan seperti ini. Royano yang mendengar keributan kedua orang tuanya segera keluar menuju kamar kedua adiknya. Dia dapati Mira sedang duduk di samping David yang masih terbaring dengan mata ketakutan memandang Royano yang menghampirinya. Royano langsung mengangkat David, merangkul dan memeluknya, lalu memeluk Mira. Bapak marah lagi ya sama mama, bisik Mira kepada Royano yang memeluknya dengan erat. Royano menatap Mira sebentar. Kita ke kamar kakak yuk, timbal Royano untuk mengalihkan perhatian Mira. Royano menggendong kedua adiknya, melangkah perlahan meninggalkan kamar kedua adiknya menuju kamarnya. Sambil memegang pipi kirinya, Sophia melangkah menuju sofa. Dengan terisak, Sophia berkata, kamu telah melakukan KDRT, ucap Sophia perlahan mengingatkan Elpano. Kalau kamu keberatan,
silakan lapor polisi. Aku tidak takut tantang Erpano. Tidak mungkin aku akan melaporkan kamu ke polisi untuk memenjarakan kamu. Tapi alangkah baiknya aku akan bawa anak-anakku keluar dari rumah ini, jawab Sophia. Wah, itu lebih bagus. Silahkan, tantang Erpano tampak pikir panjang. Betapa hancur hati Sophia mendengar kata suaminya. Dia pun bergegas mengemasi barang-barangnya dan membawa semua anak-anaknya keluar malam itu juga. Sementara di luar, malam terasa dingin sangat menyengat. Sebentar lagi alunan ayat-ayat suci akan terdengar dari masjid. Tanpa Sophia menggiring putra-putrinya keluar dari rumah yang disaksikan sendiri oleh Erpano suaminya. Sebegitu teganya Erpano membiarkan istri dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumah. Tidak lama kemudian, matahari sudah keluar dari peraduannya. Satu persatu lalu lalang orang sudah mulai mengisi kesibukannya. Seorang ibu yang sedang dilanda duka berjalan menyusuri trotoar jalan dengan menggenggam tangan David putranya, putra bungsunya yang baru berusia 4 tahun. Sedang Royano putra sulungnya menggenggam tangan adiknya Mira yang kini telah berusia 6 tahun berjalan di belakangnya. Sebagai anak sulung, Royano sudah mengerti persoalan yang dihadapi kedua orang tuanya walaupun dia masih kecil. Dalam usia 10 tahun, Royano sudah menghadapi prahara badai dari keserakahan nafsu bapaknya yang tiba-tiba bertabiat aneh. Sophia terus berjalan tanpa peduli dengan David yang terus menangis meminta kepada ibunya agar berhenti berjalan. David sudah merasa lelah, tetapi Sophia tidak memperdulikannya. Sophia juga tidak memperdulikan beberapa orang yang memperhatikan dirinya membiarkan David terus menangis. Dia terus berjalan dan berjalan membawa luka hatinya yang sedang galau. Oke guys, episode pertama telah usai. Nah, apa yang sebenarnya terjadi antara Erpano dan Sophia? Ikuti terus kisahnya pada episode-episode berikutnya. Oke guys, jangan lupa subscribe ya, share, like, dan komen, serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dalam mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.